Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi Finplus. Nah, di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman telat bayar, gagal bayar di aplikasi Finplus ya. Nah, ini sudah keterlambatan hampir 1 bulan ya di aplikasi Finplus, dengan total sekarang tagihannya mencapai sekitar 27 juta teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Oke? Dan buat teman-teman harus tahu juga ya, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar. Tidak, di sini saya cuma berbagi pengalaman agar kalian yang telat bayar ini buat perbandingan. Misalkan kalian tidak mampu bayar atau memang tidak ada dana, ini buat perbandingan teman-teman ya. Dan seperti apa resikonya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, untuk aplikasi Finplus sudah saya buka. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini ada sekitar pembayaran ya. Saya hitung dari awal teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. 4 bayaran ya. Oke, pembayaran yang pertama itu tanggal 19 bulan 7, 4.200.000. Oke, ini tanggal 19 bulan 7 artinya sekitar berapa minggu ini sudah hampir 1 bulan ya teman-teman, nggak dibayar 4.200.000. Kemudian yang kedua tanggal 19 bulan 7 sama ya, 6.900.000 sekian nih, 6.900.000 sekian ya. Jadi hampir 1 bulan juga. Oke, nanti kita hitung total sama total ya, total semuanya teman-teman ya. Ini tanggal 22 bulan 7, 7 juta ya yang harus dibayar bulan 7 2024. Kemudian yang keempat ini 10 juta 100 sekian tanggal 22 bulan 7. Oke, kalau kita total ini 4 pembayaran ini ya, 4.200.000 sama 6.900.000 artinya 7 juta, sama ini 2 cicilan ini sudah 11 juta. 18 juta. Widih, 28 juta teman-teman. Bayangkan nih, 28 juta ya. Oke, widih. Memang gokil teman-teman ya. Jadi ini gimana bang? Ini nggak dibayar karena nggak ada dana teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu resikonya, resiko yang pertama teman-teman, kalau teman-teman telat bayar, meskipun tagihan kalian cuma 500 atau 1 juta atau 2 juta, resikonya sama sih teman-teman. Istilahnya kalian ya di WA, diingatkan, ditelepon, bahkan diteror. Ya, jadi resiko telat bayar di pinjol ya seperti itu. Yang pertama sudah pasti, kalau diteror itu sudah pasti, kayak nakut-nakuti, data Anda di sini lengkap. Kalau Anda nggak bayar terpaksa data Anda kami alihkan. Nah, itu kan sebuah teror sih. Sebuah teror. Kalau saya pribadi memang nggak pernah panik sih. Kalau ada WA kayak gitu, ya nggak pernah takut. Ngapain takut kalau memang nggak ada dana? Kalau teman-teman takut, ya percuma sih kan gitu. Makanya buat teman-teman ini buat penyemangat saja. Intinya ya resiko telat bayar di pinjaman online ya resikonya diteror, ditakut-takuti. Kayak yang pertama biasanya ada yang paling parah sih. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami alihkan. Atau kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa kami perluas cara penagihannya. Kayak gitu. Itu sebuah teror teman-teman. Ini sama aja. 28 juta sampai sekarang ya aman sih, nggak ada sebar data ya, nggak ada apa-apa gitu. Intinya ya diteror, ditagih setiap hari seperti itu. Jadi buat teman-teman ini hanya buat perbandingan, intinya ini 28 juta ya, tagihan 28 juta total keseluruhan. Ini masih mungkin teman-teman kalau nonton video saya sebelumnya tahu ya, untuk pinjamannya kira-kira kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari ini saya update lagi sudah mencapai 28 juta. Bayangkan ya. Ini kalau nggak dibayar 1 minggu lagi bisa
lebih dari 30 juta teman-teman. Ya. Jadi apakah aman ini Bang? Aman, nggak ada sebar data, aman ya. Nggak ada, ya intinya cuma nakut-nakuti, geretak aja lah. Kalau misalkan teman-teman di WA, di telepon, itu wajar ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu panik. Misalkan kalian memang ya tidak ada dana untuk pembayaran pelunasan, nggak usah lah ya. Memang berisik, HP kalian berisik kalau kalian nggak bayar. Besar kecil itu sama sih sebenarnya teman-teman. Cara penagihan pinjol sama. Intinya ya kalian diteror, ya ditelepon. Satu hari bisa sampai 5 kali ditelepon, bahkan sampai lebih dari 5, bahkan sampai 10 kali, 15 kali seperti itu. Kalau teman-teman lihat komen di video-video saya itu kan teman-teman bisa belajar juga dari situ. Intinya ya diteror, itu aja sih ya. Kemudian apakah ada DC yang datang ke rumah? Kalau masalah DC teman-teman, memang ya kalau masalah DC ya, kalau telat bayar itu biasanya 1 minggu atau bahkan ya masih belum 1 minggu. Itu biasanya memang ada sih WA, dapat WA ya, dapat WA dari pihak penagih. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak 3. Kalau Anda nggak bayar, 1 jam ke depan tim kolektor mau jemput dana ke rumah. Itu sudah biasa ya. Ini saja sama teman-teman. Apakah abang ini sudah didatangi DC? Nah, ini masih belum ada yang namanya DC. Tapi kalau WA, telepon sering banget katanya DC mau datang ke tempat kerja, mau datang ke rumah melalui RT RW. Itu yang sering dilakukan oleh pihak pinjol. Tapi nyatanya ini meskipun tagihan besar sampai sekarang nggak ada yang datang. Gitu loh. Nih. Oke. Nah teman-teman bisa lihat ini tagihannya berapa ini. Oke, untuk yang awal ini 4 juta ya. Terus yang kedua ini 6.900.000 ya, kurang lebih 7 juta lah ya. Ini saja sama yang atas ya, dua cicilan ini sudah 11 juta nih. Sama 7 juta. Sudah 18 juta. Kemudian sama 10 juta ini. 28 juta nih, bayangkan ya. Jadi buat teman-teman gak usah terlalu takut. Kalau memang kalian gak ada dana, apa yang kalian takutkan gitu loh. Jadi intinya ya hadapi aja apapun resikonya. Padahal kan intinya aman. Ini saja besar aman ya. Sampai sekarang sebar data enggak. Cuman resikonya teror. Kalau teman-teman sudah lewat 1 bulan ke atas, sudah jarang WA, telepon sudah jarang gitu loh. Tapi kalau kalian masih telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon teman-teman. Oke? Seperti itu aja untuk resikonya teman-teman ya. Dan aplikasi ini nanti saya update lagi. Misalkan didatangi DC, misalkan aman, misalkan sebar data. Aman gak aman intinya nanti saya update lagi buat teman-teman. Intinya sejauh ini aman untuk aplikasi VIMPLUS. Misalkan ada DC lapangannya nanti saya infokan buat kalian ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nih teman-teman perhatikan, bukan saya sendiri nih. Nah ya, lumayan besar. Gak ada teman-teman yang telah dibayar kayak gini, gak ada. Mungkin 2 juta, 3 juta sudah panik ya. Apakah ada di lapangannya? Apakah sebar data? Enggak teman-teman. Cuman kalau WA, telepon itu memang geretak-geretak kalian agar kalian segera mencari dana talangan kayak gitu. Nah ini salah satu contoh. Misalkan gak aman sebar data, nanti saya infokan buat teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Nantikan video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.